Halo semuanya, selamat datang di Kritik Sastra saya, di mana saya memilih karya The Brothers Karamazov atau Saudara Karamazov. Saudara Karamazov adalah karya sastra dari Rusia yang memiliki banyak pendekatan psikologis dari setiap karakter yang memiliki filosofi yang berbeda. Di mana The Brothers Karamazov ini memiliki latar belakang yaitu keluarga dan seorang ayah. Alasan saya memilih karya ini adalah karena saya memiliki ketertarikan berlebih terhadap sastra-sastra Rusia, yaitu Eropa Timur, yang memiliki pendekatan psikologis yang sangat-sangat dalam. Fokus pendekatan yang saya pilih adalah filosofi nihilisme, di mana hidup ini tidak ada artinya. Baik itu alam semesta ataupun kehidupan di sekitar kita tidak memiliki arti sesungguhnya. Fokus pemilihan nihilisme ini dilandasi dari dua karakter, yaitu Ivan Karamazov yang merupakan pencetus dari nihilisme di dalam buku ini, yang merupakan seorang nihilisme eksistensialis, di mana ia mempengaruhi karakter lainnya yaitu Smerdyakov yang berakhir menjadi nihilisme sejati. Sinopsisnya adalah buku ini menceritakan keluarga Karamazov yang terdiri dari ayahnya, Fyodor Pavlovich, dan 3 anaknya, yaitu Ivan, Alyosha, dan Dmitri. Mereka memiliki ideologi yang sangat-sangat berbeda, sehingga mereka sering bertumburan dan terjadi perdebatan di keluarga Karamazov. Anak pertama dari keluarga Karamazov, yaitu Dmitri, mencintai seorang wanita yang sama dengan Fyodor Pavlovich, yaitu ayahnya. Suatu hari kemudian, ditemukan bahwa Fyodor Pavlovich telah meninggal dibunuh. Yang menjadi prasangka terbesarnya adalah Dmitri Karamazov dengan motif cemburu. Kita akan mulai analisisnya. Jadi pertama-tama, buku ini memiliki tema untuk mencari makna kehidupan dan konflik antara keyakinan dan rasa skeptisisme, yaitu rasa ragu. Jadi tokoh-tokoh penting dari buku ini akan kita bahas dimulai dari representasi nihilisme, yaitu Ivan Karamazov dan Smerdyakov. Ivan Karamazov adalah anak kedua dari Fyodor Pavlovich. Ia memiliki intelektual yang sangat tinggi dan selalu meragukan apapun di sekitarnya. Dia memiliki perilaku skeptis dan pemikiran yang sangat kritis. Ivan Karamazov berada di cabang nihilisme eksistensialis, yang percaya bahwa masih saja ada kemungkinan untuk membuat makna di kehidupan. Meskipun si Ivan ini sudah meragukan semuanya. Dan kemudian ada Pavel Fyodorovich Smerdyakov, yaitu ia merupakan seorang nihilis murni yang tumbuh dekat Ivan Karamazov sebagai juru masak di keluarga Karamazov. Ivan Karamazov ini sangat mempengaruhi gaya pemikiran dari Smerdyakov, sehingga ia menjadi nihilisme murni. Kemudian ada 2 tokoh yang memiliki filosofi yang sangat berbeda. Kita akan mulai dari Alyosha Karamazov, yaitu anak paling muda dari Fyodor Pavlovich. Ia memiliki kepercayaan eksistensialisme teistik, di mana dia percaya, Alyosha percaya bahwa Tuhan memang ada, namun Tuhan sendiri tidak bercampur tangan dengan kehidupan sehari-hari secara langsung, yang berarti bahwa kita sebagai manusia harus menciptakan maknanya sendiri dan mengerti Tuhan. Kemudian, yang kedua ada Dmitri, yaitu anak pertama dari Fyodor Pavlovich. Dmitri Karamazov ini merupakan seorang hedonis dan sensualis. Jadi, di semakin berlanjutnya buku ini, Dmitri perlahan menjadi seorang eksistensialis teistik setelah berbagai dilema yang dia alami dan tuduhan atas pembunuhan ayahnya. Alur dari buku ini dimulai dari keluarga Karamazov yang memang selalu dipenuhi konflik internal dikarenakan tumburan dari filosofi yang berbeda dari antar saudara. Terutama Fyodor Pavlovich dan anak-anaknya, mereka sering sekali berargumen. Ketegangan ini memuncak saat Dmitri dan Fyodor Pavlovich sama-sama menginginkan wanita yang sama, yaitu Grushenka. Nah, ini menimbulkan kebencian yang mendalam. Jadi klimaksnya terjadi saat setelah Fyodor Pavlovich dibunuh, kemudian Dmitri menjadi orang yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Namun ternyata pelakunya ini adalah Smerdyakov, yang aslinya merupakan anak dari Fyodor Pavlovich. Ibu dari Smerdyakov ini merupakan seorang gelandangan, Stinking Lizaveta panggilannya, yang ternyata diperkosa oleh Fyodor Pavlovich, melahirkan Smerdyakov. Ternyata Smerdyakov ini membunuh Fyodor Pavlovich dengan motif nihilisme, bahwa apapun yang terjadi tidak ada artinya. Bukan dikarenakan motif dendam karena ibunya sudah diperkosa oleh
Fyodor Pavlovich. Jadi, dalam anti klimaks, pengadilan Dmitri ini berlangsung sementara Ivan mengalami gangguan jiwa dan Smerdyakov akhirnya mengaku. Kemudian ia bunuh diri setelah ia mengaku atas pembunuhannya terhadap Ivan Karamazov yang sudah dianggap gila oleh orang lain. Jadi kesaksian Ivan ini tidak berarti bagi semua orang. Pada akhirnya, Alyosha ini tetap mempertahankan harapan dan berusaha membimbing orang lain untuk menuju ke dalam makna hidup sesungguhnya. Saudara Karamazov ini memiliki alur maju. Kemudian, latar belakang dari buku ini adalah di sebuah kota kecil di Rusia. Ini mencerminkan ketimpangan sosial dan kemunafikan agama di era abad ke-19, era pergolakan intelektual di Rusia. Nah, buku ini memberikan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kemudian, gaya bahasa dari buku ini sangat khas dari Fyodor Dostoyevsky, dengan dialog filosofisnya menggunakan irama naratif seperti penggunaan humor gelap hingga introspeksi psikologis. Fyodor Dostoyevsky memiliki kelebihan untuk menulis genre psikologis dan filosofis. Fyodor Dostoyevsky juga menggunakan banyak simbolisme untuk setiap karakter, seperti Alyosha sebagai simbolisme dari kebaikan dan harapan. Buku ini ditulis setelah anak dari Fyodor Dostoyevsky meninggal. Maka simbolisme Alyosha Karamazov ini merepresentasikan anak dari Fyodor Dostoyevsky yang diharapkan akan memunculkan kebaikan dan harapan bagi lingkungan yang lebih luas. Jadi kita akan menganalisis beberapa makna dan perilaku dari Ivan Karamazov, kemudian Smerdyakov, dan beberapa perbedaan dari mereka berdua. Pertama-tama, kata yang merepresentasikan nihilisme dari Ivan Karamazov. Ia mengatakan bahwa menurut saya iblis tidak ada, tetapi manusia telah menciptakannya. Ia telah menciptakannya menurut gambar dan rupa dirinya sendiri. Kemudian sementara setelah membunuh Fyodor Pavlovich ini, Smerdyakov mengatakan kepada Ivan bahwa dulu Anda pemberani, Tuan. Anda selalu mengatakan segala hal diperbolehkan atau everything is permitted di bahasa Inggris. Kini Anda sangat takut. Hal ini membuktikan bahwa Smerdyakov yang sudah amat terpengaruh oleh nihilisme dari Ivan, bahkan lebih buruk. Smerdyakov ini tidak merasa bersalah setelah membunuh ayahnya dan menyalahkan Ivan Karamazov atas pengaruhnya terhadap pemikiran yang sekarang dimiliki oleh Smerdyakov, yaitu nihilisme murni. Jadi Ivan dan Smerdyakov ini mewakili dampak psikologis dari nihilisme, di mana setelah pembunuhan ayahnya, Ivan mengalami kehancuran secara mental dan internal konflik. Ivan ini merasa bersalah telah mempengaruhi Smerdyakov dengan pemikiran nihilisme, hingga Smerdyakov ini menjadi nihilisme sesungguhnya dan membunuh ayahnya sendiri dengan motif nihilisme. Jadi Ivan Karamazov setelah ini mulai berhalusinasi dengan kunjungan iblis ke dalam kamar dia yang mencemoohnya dan mendorongnya menuju kegilaan. Sementara Smerdyakov ini berakhir bunuh diri setelah melakukan aksi pembunuhannya, dikarenakan dengan sesungguhnya ia mempercayai bahwa bahkan kematian pun tidak berarti apa-apa. Kemudian karya ini dapat dikaitkan dengan konteks moralitas dan etika. Jadi Alyosha mewakili etika deontologis melalui keyakinannya terhadap moralitas yang berbasis imannya terhadap Tuhan dari kepercayaan eksistensialisme yang ia miliki. Kemudian ada Ivan Karamazov yang sebaliknya mempertanyakan apakah moralitas dapat berlaku tanpa Tuhan, yang merupakan keterbalikan dari Alyosha. Sementara Smerdyakov yang mirip dengan Ivan terpengaruh dengan nihilisme murni dan menolak semua nilai moral, melakukan tindakan apapun tanpa merasa bersalah. Terakhir ada Dmitri, yang awalnya sensualis dan egois, akhirnya menunjukkan perubahan moral dari pengaruh positif yang Alyosha miliki. Akhirnya Dmitri menuju ke jalur eksistensialis teistik. Jadi novel ini mempertanyakan, apakah manusia dapat membangun moralitas tanpa keyakinan terhadap iman atau justru jatuh dalam kehampaan dan tidak percayanya terhadap apapun, yaitu filosofi nihilisme. Jadi kita akan memasuki tahapan evaluasi dan kritik. Saudara Karamazov ini berhasil mewakili dampak dari nihilisme melalui Ivan dan Smerdyakov.
dikarenakan kedua karakter itu mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu kerugian secara psikologis, di mana Ivan Karamazov berakhir menjadi gila dan mengalami gangguan jiwa seperti halusinasi, dan Smerdyakov yang berakhir bunuh diri. Karya ini memiliki keunggulan di dalam eksplorasi psikologis dan karakter-karakter Dostoyevsky yang sangat mendalam. Seluruh karakter Dostoyevsky ini memiliki sifat dan ideologinya masing-masing. Dikarenakan tokoh-tokoh di novel ini memiliki penokohan yang sangat berbobot, kemudian ekspresif. Tetapi, untuk kelemahan dari buku ini adalah beberapa kritikus menganggap bahwa karakter dari Alyosha ini terlalu sempurna sebagai manusia dan figur religius. Alyosha ini hampir tidak pernah menunjukkan kekurangan sedikit pun ataupun cacat logika di dalam pemikirannya dan tutur katanya. Maka ini membuat Alyosha kurang realistis meskipun ia merupakan karakter yang sangat positif dan sangat baik di dalam buku ini. Kemudian, buku ini dapat dibandingkan dengan beberapa karya lain yang mengandung unsur serupa, yaitu konteks nihilisme. Pertama-tama ada Gagal Menjadi Manusia, karya Dazai Osamu, kemudian ada Orang Asing, karya Albert Camus. Gagal Menjadi Manusia ini mengandung unsur yang lebih destruktif di dalam jalan hidup karakter utamanya, dan fokus terhadap pemikiran keputusasaan karakter utama. Gagal Menjadi Manusia ini memiliki sudut pandang orang pertama. Kemudian ada juga Albert Camus yang memiliki spesifikasi di mana bagaimana karakter utama ini tidak merasakan apapun sama sekali. Hingga karakter dari Albert Camus ini di Orang Asing melakukan tindakan kriminal dan tetap berekspresi datar dengan sudut pandang orang pertama. Jadi bisa kita lihat bahwa meskipun ketiga buku ini memiliki unsur nihilisme, tetapi buku-buku lain ini memiliki fokus terhadap satu karakter dan cara pemikirannya, sementara saudara Karamazov ini dapat mencakup banyak karakter dengan filosofinya masing-masing. Saudara Karamazov ini sanggup menangkap kompleksitas dari banyak tokoh secara sekaligus dengan rata dan memperlihatkan dampak buruk dari sikap nihilisme. Jadi secara keseluruhan, Fyodor Dostoyevsky ini mengkritik nihilisme melalui karyanya yang disampaikan dari dua karakter, yaitu Ivan Karamazov dan Smerdyakov, di mana ini menunjukkan dampak destruktif dari nihilisme. Dostoyevsky menunjukkan kontras di antara orang yang beriman dan tidak melalui percakapan Ivan yang merupakan seorang nihilis dan Alyosha yang merupakan seorang eksistensialis yang sangat positif. Banyak pembaca mengklaim bahwa buku ini adalah salah satu buku terbaik yang mereka pernah baca, dan banyak pembaca yang sangat menyukai bagian di mana Ivan Karamazov dan Alyosha ini berdiskusi. Sampai sekarang, percakapan Ivan Karamazov dan Alyosha selalu menjadi diskusi di sosial media dan berbagai platform lainnya. Jika pembaca memiliki kesabaran yang cukup tinggi, saya merekomendasikan buku ini dikarenakan buku ini akan mengubah cara kalian memandang dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video kritik sastra saya. Tuhan memberkati. Bye.